Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Eni Dwi Jayanti, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Di video ini saya akan membahas modul 1.1 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang saya peroleh dari mempelajari modul 1.1 sebagai berikut. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak lahir memiliki kodrat alamnya, yaitu bakat atau potensi. Anak juga lahir pada zamannya sesuai kodrat zaman yang ada. Sehingga dalam pembelajaran, guru perlu memperhatikan perkembangan zaman yang ada dengan mengembangkan potensi atau bakat yang ada pada anak. Setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan seorang anak memiliki budi pekerti yang baik, yaitu selaras dengan kehidupan spiritual, sosial, dan budaya. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya yakini dan telah saya lakukan selama pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, guru menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran masih sering terpusat pada guru atau teacher center sehingga dalam pembelajaran murid tidak aktif. Yang ketiga, pembelajaran berhasil jika murid sudah mencapai KKM. Yang keempat, guru hanya menyampaikan atau mentransfer materi pelajaran. Yang kelima, guru belum memahami kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, sehingga guru menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Yang keenam, penilaian hanya untuk nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang ketujuh, guru hanya mengejar ketercapaian materi, kurang memastikan apakah murid benar-benar paham akan materi yang disampaikan di kelas. Kemudian yang kedelapan, guru merasa gagal atau belum maksimal jika banyak murid yang mendapatkan hasil evaluasi rendah. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang berubah yang saya yakini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, namun murid merupakan subjek pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru, namun pembelajaran haruslah terpusat pada murid atau student center. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berhasil jika murid mengalami perubahan tingkah laku dari berbagai aspek pembelajaran. Yang keempat, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Guru hanyalah sebagai fasilitator. Kemudian yang kelima, guru harusnya memahami kebutuhan belajar murid, baik dari kesiapan belajar, profil belajar, maupun minat belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan diberikannya asesmen diagnostik, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Kemudian yang keenam, penilaian tidak hanya untuk nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik, namun harus secara menyeluruh,
yaitu melihat dari berbagai aspek pembelajaran, ada kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan juga budaya. Kemudian yang ketujuh, ketercapaian materi perlu diperhatikan dengan baik dan tetap mempertimbangkan proses belajar murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, proses belajar murid sangat perlu diperhatikan agar murid benar-benar paham materi yang diberikan dan mendapatkan hasil evaluasi yang baik. Hal-hal yang segera dapat dilaksanakan pada pembelajaran di kelas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan model maupun metode pembelajaran yang bervariatif sehingga pembelajaran terpusat pada murid atau student center. Kemudian yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian yang ketiga, memahami kebutuhan belajar murid, baik dari kesiapan belajar, profil murid, dan juga minat belajar murid. Sebagai penutup, jadilah guru yang selalu menuntun murid dan jadilah guru yang berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih.